Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pentingnya mematuhi tata laksana reaksi pada Kusta. Tata laksana reaksi itu bukan sesuatu yang simpel, teman-teman. Dan topik tentang reaksi adalah topik yang sangat krusial, yang sangat penting, yang seharusnya sering kita bicarakan, sering kita gali informasi. Bagaimana sih tata laksana reaksi yang benar itu seperti apa? Ini sangat krusial. Nah, tata laksana reaksi itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik nakesnya maupun pasiennya. Nah, tentunya berarti si nakes ini harus cerdas, harus tahu, sehingga tidak memberikan saran-saran yang salah, yang keliru kepada si pasien. Si pasiennya harus nurut, si nakesnya harus cerdas. Skillnya, kompetensinya, pengetahuannya tentang tata laksana reaksi itu harus cerdas, harus tinggi. Oke? Tata laksana reaksi bukanlah sesuatu yang simpel. Tidak hanya sekedar menghafal dosis prednison itu berapa sih, berapa minggu dosisnya sekian, berapa minggu kemudian 2 minggu dosisnya turun. Itu kan hafal, sekedar hafalan anak kecil aja sanggup menghafal seperti itu. Tetapi ini sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Bagaimana sih kalau misalkan di tengah-tengah pengobatan ada tanda-tanda reaksi yang intensitasnya naik? Bagaimana sih dalam pengobatan kok tiba-tiba tanda peradangannya kok nggak turun-turun tapi stagnan? Bagaimana sih melakukan penyesuaian dosis prednison? Bagaimana sih cara mengkaji faktor pemicu? Bagaimana menemukan pemicu lalu menangani faktor pemicunya? Bagaimana sih selama pengobatan kok tiba-tiba ada faktor yang lain, penyakit tambahan, penyakit penyerta dan sebagainya? Bagaimana pengobatan reaksi pada ibu hamil? Bagaimana sih kalau misalkan di tengah-tengah pengobatan ini tiba-tiba pasien mengalami gejala-gejala, misalkan kok ada pecah-pecah, luka-luka dan sebagainya. Bagaimana reaksi rujukan, mekanisme rujukan pasien yang reaksi. Bagaimana sih melakukan konsultasi kepada dokter spesialis dan sebagainya dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat krusial. Sekali lagi, reaksi yang tidak ditangani dengan adekuat berisiko timbulnya kecacatan. Nah, ini kecacatan adalah salah satu poin penting yang harus kita hindari. Kenapa sih kita harus mematuhi tata laksana reaksi dengan benar? Adalah untuk mencegah kecacatan. Anda sudah pengobatan MDT sebanyak 12 blister, sudah sedemikian panjang Anda pengobatan dengan sabar, tatkala reaksi Anda tidak mematuhi tata laksana dengan benar, akhirnya cacat-cacat juga. Loh, justru sedari awal kita melakukan pengobatan ini itu dan sebagainya adalah untuk mencegah kecacatan ini. Yang kedua, kalau Anda tidak mengikuti tata laksana reaksi dengan benar, selain cacat, bisa jadi pengobatan ini malah tidak berdampak kepada reaksi Anda, stadium inflamatori Anda. Anda misalkan tidak mematuhi tata laksana reaksi dengan benar. Misalkan salah satu poinnya adalah dosisnya ngawur. Maka obat prednison yang Anda minum kalau dosisnya ngawur, tidak sesuai dengan aturan, tanda-tanda peradangan Anda malah bukannya tambah menurun tetapi malah memanjang. Kalau stadium inflamatori memanjang, berarti penderitaan yang Anda alami memanjang. Malah yang seharusnya 3 bulan selesai, pengobatan prednison itu didesain seperti itu, Anda malah bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mau sampai kapan? Yang ketiga, kemungkinan jika Anda tidak mematuhi tata laksana reaksi dengan benar, bukannya tanda-tanda peradangan Anda menurun atau stagnan, tapi malah tanda-tanda peradangan itu Anda naik. Yang tadinya nyerinya sudah stagnan, tetapi malah gara-gara Anda tidak mematuhi tata laksana reaksi dengan benar, nyerinya malah bertambah. Nah, peradangannya, penderitaannya yang Anda alami justru malah semakin meningkat intensitasnya. Yang berikutnya, kalau Anda tidak mematuhi tata laksana reaksi dengan benar, adalah Anda malah harus melalui pengobatan ini dari awal lagi, mengulang prednison dari dosis awal lagi. Misalkan Anda sudah 2,5 bulan, tetapi gara-gara di level pengobatan akhir-akhir ini Anda kok tidak mematuhi aturan main tata laksana yang benar, maka stadium peradangan ini bukannya malah menurun, tapi malah intensitasnya naik. Nah, sisa-sisa peradangan yang masih ada belum tuntas sembuh, tetapi malah intensitasnya naik, dan Anda harus mengikuti pengobatan sedari awal lagi. Dosisnya harus 8 tablet prednison lagi setiap hari. Atau bahkan kalau skalanya ini nyerinya melebihi dari kondisi awalnya, bisa jadi bukan 8 tablet yang dianjurkan, tapi malah bisa 10 tablet, 9 tablet per hari selama 2 minggu. Atau selama beberapa minggu. Jadi pengobatannya bukannya malah tambah turun, Anda harus minum obat lagi lebih banyak lagi dan lebih panjang lagi durasinya. Itulah yang akan terjadi jika Anda tidak mematuhi tata laksana reaksi dengan benar. Nah, tentunya tadi saya bilang antara si pasien
dengan si nakes ini, semuanya ini harus sinkron, satu visi, satu misi. Nah, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dua orang ini nih, baik si pasien maupun nakes, tentang tata laksana reaksi. Yang pertama, kontrol 2 minggu sekali. Tata laksana reaksi, selama Anda mengalami reaksi, kewajiban dua orang ini, nakes dan pasien, harus bertemu 2 minggu sekali. Itu paling lama 2 minggu sekali. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk memantau perkembangan apakah ada gangguan fungsi saraf, untuk memantau perkembangan apakah tanda-tanda peradangan sudah turun atau stagnan, apakah naik intensitasnya. Yang berikutnya 2 minggu sekali ini untuk dilakukan penyesuaian dosis. Jadi tenaga kesehatan, Anda harus memberi obat reaksi jangan lebih dari 2 minggu. Jangan dengan alasan, saya malas nanti sebulan sekali aja ya ketemunya. No, 2 minggu sekali harus ketemu dengan tenaga kesehatan. Jadi kasih obat maksimal untuk 2 minggu sekali. Sebelum obat habis, pasien harus ketemu harus. Oke, dan dilakukan pemeriksaan fungsi saraf sebagai prevention of disability, pencegahan kecacatan lebih dini. Pantau ketat nih. Nah, ini penting 2 minggu sekali. Bahkan beberapa kasus tidak 2 minggu, 1 minggu sekali harus ketemu. Misalkan untuk yang tanda-tanda peradangan nyerinya misalkan malah bertambah, sehingga dosisnya harus dinaikkan. Nah, ini untuk mencari dosis yang pas, kadang untuk memonitor, untuk mengevaluasi dosis yang pas tidak 2 minggu, tetapi 1 minggu. 1 minggu Anda harus kembali lagi karena saya harus memantau apakah dosis yang saya berikan ini dosisnya pas atau perlu nambah lebih tinggi lagi dan sebagainya. Itu evaluasinya 1 minggu. Maka kewajiban 1 minggu kayak 2 minggu kontrol selama reaksi harus dipenuhi. Titik. Jangan Anda anggap remeh seperti ini. Yang kedua, tata laksana reaksi yang harus Anda patuhi, harus Anda camkan baik-baik adalah mengenai dosis obat. Dosis obat bisa jadi tapering off, itu yang umum. Tapi ada dosis yang tidak umum. Saya akan membuat sebuah video terpisah dari video ini tentang dosis-dosis yang tidak lazim dan bagaimana penyesuaiannya. Kalau dosisnya ini harus naik sekian tablet, misalkan jadi 9 tablet, jadi 10 tablet per hari, maka si pasien ini juga harus mematuhi. Tolong dosis ini jangan main-main. Ya, nanti saya ngatur dosis sendiri dan sebagainya, misalkan jadi hari ini selang-seling deh, hari ini minum, besok enggak dan sebagainya. Jangan ngaco seperti itu Anda sebagai pasien. Patuhi dosisnya. Nah, apalagi ada beberapa pasien yang saya jumpai, dia putus asa dengan pengobatan, akhirnya berhenti seketika. Berhenti minum prednison, entah dia mendapatkan bisikan dari teman-temannya kayak yang lain yang tidak mempunyai dasar keilmiahan dan sebagainya. Berhenti minum obat prednison itu sangat-sangat berbahaya. Mengapa sih dosis prednison itu dibikin meruncing, mengerucut, tapering off, tambah turun, setahap demi setahap? Itu tuh ada tujuannya. Karena sangat berbahaya sekali kalau Anda minum prednison tiba-tiba berhenti. Satu, Anda bisa demam tinggi. Yang kedua, Anda bisa nyeri otot. Yang ketiga, Anda bisa nyeri sendi. Ya, itu. Yang keempat, Anda bisa mengalami malaise atau kelemahan pada tubuh Anda. Anda merasa lemah. Jadi jangan main-main dengan dosis prednison. Itu dosis sudah melalui penelitian panjang. Mengapa sih harus tapering off? Patuhi dosis. Yang ketiga, tata laksana reaksi yang harus Anda patuhi adalah konsultasilah jika terjadi sesuatu. Yang namanya fungsi saraf, yang namanya tanda-tanda peradangan, itu adalah sesuatu yang harus diamati terus-menerus. Harus diawasi apakah ini ambangnya naik, apakah stagnan, apakah turun. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan-gangguan fungsi saraf yang tiba-tiba Anda alami selama pengobatan, sering-seringlah konsultasi. Oke, kalau bisa ini punya HP, nomor HP si pasien juga punya nomor HP si terapisnya. Jadi kalau sesuatu, if something happen, Anda konsultasi. Pengawasan selama pengobatan reaksi haruslah intens, haruslah sering ngobrol. Kalau ada keluhan ngomong apa. Harus komunikasi yang baik antara pasien dan si terapis. Nah, seringkali kadang nomor HP aja tidak dicatat. Ya gimana mau memantau tanda-tanda reaksi ini dengan baik? Bagaimana mau mengawal ini dosis pengobatan diminum beneran apa enggak dan sebagainya.
Ya. Nah, untuk mengawasi ini juga bisa perlu misalkan memberdayakan anggota keluarga. Anggota keluarga ini juga minta tolong dibantu diawasi, baik tanda-tanda peradangannya, baik pengawasan minum obatnya dan sebagainya. Jika perlu Anda memberdayakan keluarganya. Seperti itu. Yang berikutnya, tata laksana reaksi yang harus diperhatikan adalah patuhi aturan rujukan. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda tertentu, kalau misalkan ada penyakit-penyakit penyerta tertentu, kalau memang itu memasuki indikasi untuk dirujuk, maka rujuklah. Misalkan kondisi-kondisi tertentu, kok demamnya tinggi sekali, kok terjadi neuritis atau peradangan pada saraf yang nyerinya malah intensitasnya naik, kok terjadi pecah-pecah dan sebagainya, dan ini benar-benar membutuhkan kondisi rawat inap, maka rujuklah. Misalkan ada penyakit-penyakit tertentu tambahan yang lain, misalkan penyakit penyerta lagi stadium reaksi butuh prednison tetapi dia hepatitis. Nah, tapi dia kencing manis. Nah, prednison kan juga bisa menaikkan kadar gula. Tapi dia hipertensi. Nah, prednison kan juga bisa menaikkan tensi. Tadi hepatitis, prednison kan juga bisa bersifat toksik atau racun bagi hati. Nah, tapi dia ibu hamil. Nah, ini harus dirujuk. Ya. Tapi dia misalkan asam lambungnya nggak tahan nih dengan prednison. Nah, ini harus dirujuk. Pentingnya Anda merujuk ini adalah konsultasi kepada orang yang lebih ahli, yaitu dokter spesialis. Apakah butuh penyesuaian dosis? Apakah mungkin ada komponen-komponen yang misalkan tadinya prednison diubah jadi metilprednisolon? Ataukah ada misalkan ada obat-obat tambahan yang bisa menetralisir obat prednison tersebut supaya aman bagi lambung misalkan dan sebagainya. Nah, ini harus dikonsulkan. Nah, ini patuhi aturan rujukan ini. Jangan sungkan-sungkan merujuk kalau memang itu masuk sebagai indikasi rujukan. Lah si pasien juga harus nurut gitu loh. Jangan Anda memutuskan sendiri, saya lagi hamil kan dilarang minum obat-obat macam-macam, saya stop prednison. Loh, bahaya. Lah solusinya apa? Kalau Anda stop prednison sementara tidak ada obat pengganti yang lain, sementara reaksi Anda masih berlangsung terjadi, Anda risiko macam-macam, risiko cacat kayak risiko tanda inflamasinya malah stagnan dan sebagainya. Sedangkan Anda dalam kondisi hamil itu bahaya. Gitu ya guys, 4 poin penting yang saya garis bawahi. Bagaimana Anda mematuhi tata laksana reaksi ini dengan sebaik-baiknya sehingga Anda bisa mulus, Anda sukses pengobatan reaksinya tanpa meninggalkan sesuatu yang bermakna, gangguan-gangguan seperti kecacatan, seperti penderitaan, tanda-tanda inflamasi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.